Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, Pirsa, dan sudah kembali bergabung rekan Prisa Sembodatu. Betul sekali, dan kali ini di Create Up kita akan membahas cuan ala produsen perawatan kulit di iklim tropis. Sudah tersambung melalui video conference bersama dengan Rachel Lakiani, CEO dan juga founder dari Do It Skin. Halo, apa kabar? Halo, baik. Thank you ya sudah join di Create Up kali ini. Juga untuk sempat. Oke. Boleh dikenalkan dulu Mbak Rachel, Do It Skin ini apa dan apa saja yang diproduksi sejauh ini? Oke, Do It Skin itu skincare Indonesia. Semuanya produksi di Indonesia, semuanya halal. Kita produksi sun care dan beauty care. Jadi kita ada fokus ke SPF, tapi juga dengan collagen yang bikin kita youth preservation atau Oke, dengan nama produk yang sama ya? Oke. Yes, betul. Di dalam produk yang sama ada untuk perlindungan matahari dan juga untuk mengencangkan atau make your skin look younger. Oke, permasalahan kulit apa aja sih yang sering dihadapi oleh masyarakat di negara tropis, khususnya di Indonesia? Ya, jadi biasanya kalau kulit berminyak itu akibat produksi sebelum, jadi kayak kita bisa berminyak berlebih. Terus kedua adalah hiperpigmentasi karena kena paparan matahari UVA atau UVB, dan juga kulit berjerawat, atau kebanyakan orang Indonesia tuh sebenarnya kering kulit karena akibat terik atau paparan matahari. Oke, nah apa nih yang membedakan Do It Skin dengan produk lain? Karena kan pasti produk lain juga sudah banyak yang lokal dengan kualitas yang juga rata-rata juga sudah mumpuni sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Nah, apa nih yang paling membedakan kira-kira? So, biasanya solusi jerawat sama perlindungan matahari itu dipisah. Whereas untuk Do It, kita mau memberi solusi yang lebih seamless dengan kandungan aktif yang aman untuk acne prone skin. Oke, jadi nggak perlu ribet-ribet, ada skincare untuk perawatan jerawat, ada untuk perlindungan dari matahari, tapi ini udah join gitu ya? In one. Dan keunggulan kita tuh kita punya something called elasticity booster yang kita pakai ingredient seperti kolagen atau peptide atau niacinamide yang bisa menjaga atau mendorong elastisitas kulit. Oke. Lalu bagaimana Anda sebetulnya melihat potensi pasar dari produk perawatan kulit di Indonesia? Rame ya pasarnya. Sebenarnya prospeknya masih bagus karena awareness tentang sunscreen itu sekarang lagi meningkat banget, especially karena pemasaran kita banyak juga di Bali. Sekarang tuh sunscreen banyak inovasinya, banyak jenis, dan semakin lama tuh sebenarnya semakin baik. Tapi yang hybrid beauty dengan sunscreen seperti kita tuh masih jarang. Jadi kita lihat potensinya masih sangat besar buat ini. Ya, mungkin sejauh ini seperti apa melihat peluang yang masih besar tadi? Apakah lebih bukan ke persaingan tapi bagaimana membangun produk lokal untuk sama-sama bisa merajai pasar domestik kah atau bagaimana? Definitely pasar domestik dulu karena as I mentioned kita tuh pertama yang hybrid, ada sun care, ada beauty care, dan kita memang mau make sure orang tuh nggak rasa kesel kalau di bawah matahari. As you know, kalau kita bawa ke bawah matahari biasanya tuh keringetan, lengket, dan agak malas ya untuk keluar kalau memangnya panas. Nah, our products mau empower people biar mereka kalau keluar tuh tetap merasa cantik. Dan sangat penting untuk orang Indonesia. Dalam hal market untuk produk perawatan kulit tentu saja harus inovatif lah ya, mengakomodir kebutuhan dari masyarakat. Nah, sejauh ini perkembangan produknya seperti apa dan produk-produk apa yang ditawarkan kepada masyarakat dan mana yang kayaknya paling difavoritkan gitu? Definitely perawatan pelindungan matahari, badan dan muka, tapi yang number one best seller kita tuh sunscreen mist kita sebenarnya. Sunscreen kita launch di 2021 dan sampai sekarang dia tetap menjadi best seller kita. Dia tuh seamless mist untuk badan dan kita juga udah punya buat muka. Dan kita juga now launching after sun care dan beauty sun care. Itu yang akan jadi keunggulan besar kita. Kita baru launching yang seperti lihat di video adalah SPF lip peptide. Tapi tahun ini kita akan ada beberapa launches buat beauty juga. Sebenarnya ini sudah tumbuh sejak kapan, kemudian perkembangannya sejauh ini apakah sudah mencapai target-target yang dicanangkan dan apakah sudah profit? So kita launching Agustus 2020.
kita launching tuh sebagai personal care, jadi sangat fokus ke badan, even though sinar matahari atau perlindungan matahari tetap jadi fokus kita, tetap hanya badan. Nah, as of 2022 kita baru launching face nih. Jadi karena kita ada pergerakan sedikit di our brand positioning juga, kita masih growing to reach our targets as of this year. Oke, baik, semakin menarik Mbak Rachel. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Create Up, dan kita masih berbincang bersama CEO dan juga founder dari salah satu perusahaan beauty ternama tanah air, ada Dew It Skin, bersama dengan Rachel Lakiani. Oke, sambutan dari masyarakat sejauh ini seperti apa Mbak Rachel? Positif actually, karena berapa kali memang kita udah menangkan award untuk inovasi sun care kita, seperti kemarin juga kita ada win award di Female Daily dan di Tokopedia Cantik dan beberapa lokasi juga. Jadi memang even Bazaar pun mereka ternamakan kita untuk sunscreen terbaik di Indonesia as of last year. Jadi kita memang very excited ya untuk grow the sun care range untuk tahun ini. Oke, tampaknya sangat berfokus ke lokal begitu ya, dan distribusinya sejauh ini sudah kemana saja? Jadi kita bermain di dua big area, satu online dan satu offline. Kalau online kita website, Tokopedia, Shopee, Astro pun udah ada. Kalau offline kita masuk ke specialty store seperti Sociola, Beach Cup di Bali, Watsons, kita masuk juga ke Waterbomb, ke Pepito Supermarket, dan lain-lain. Oke, secara segmen mana sih sebetulnya yang ditarget oleh Dew It Skin sendiri? Karena kan kalau ngomongin juga soal produk perawatan kulit kan macam-macam targetnya gitu ya. Nah, Dew It sendiri targetnya ke mana? Pertama, our primary audience untuk Gen Z, kedua baru untuk milenial. Oh, nah, tapi kalau melihat kesadaran masyarakat Indonesia, terutama target tadi ya, Gen Z dan juga milenial akan skincare ini makin ke arah yang diharapkan ya, makin tumbuh ya, atau bagaimana sih Anda melihatnya? Ya, honestly kalau Gen Z itu makin grow with the brand, millennial juga udah a little bit more mature. Jadi kita lihatnya sebenarnya brand kita bisa grow dengan semua umur. Jadi karena skincare atau sun care itu diperlukan di setiap age of your life. Jadi even dari anak kecil sampai orang yang udah dewasa sekali, itu skincare atau sun itu penting banget untuk menjaga kulit. Jadi kita ngerasa tuh even though Gen Z sama millennial fokus kita tetap bisa dipakai oleh semua. Oke. Bicara mengenai produk perawatan kulit, ini adalah sebagai produk yang langsung bersentuhan dengan kulit gitu ya. Jadi dari banyak pertanyaan, kemudian juga dari banyak kualifikasi produknya sendiri betul-betul dipastikan gitu terkait dengan keamanan dan lain sebagainya lah. Nah, sejauh mana ini juga kemudian menjadi sebuah prioritas lah dari Dew It Skin sendiri untuk memproduksi produk-produknya gitu? Awal-awal sih kita selalu lihat kualitas, jadi ingredients tuh paling penting buat kita. Kedua, kita selalu mementingkan testing, jadi kayak testing SPF yang namanya in vivo dan in vitro, atau even dermatology testing itu paling penting di semua produk kita. Of course itu juga nggak jauh dari halal certification, semua selalu ada di POM. Tapi testing itu penting banget buat kita. Jadi kita definitely tes di orang-orang, especially kita atau masyarakat, at least 6 bulan sebelum kita launch produk. Mbak Rachel, kalau ngomongin tadi soal ingredients dan lain sebagainya, kita ingin tahu juga dong tantangan dari bisnis skincare atau produk kecantikan di Indonesia. Karena kan belakangan sangat banyak sekali menjamur begitu ya, bahkan kecenderungannya dinilai itu cepat sukses. Nah, tapi pasti ada tantangannya dong. Kalau menurut Mbak Rachel sebenarnya apa sih yang menjadi tantangan utama yang kedepannya diharapkan itu bisa ya teratasi lah? Oke, tantangan nomor 1 adalah marketing ya, karena saking banyak brandnya, kita harus kreatif pikir-pikirin marketing cara yang lebih efektif atau even conversion yang lebih efektif, dan harus lebih pandai untuk live streaming di TikTok, live streaming di Shopee. Kedua, ada fear untuk brand-brand dari Cina yang baru masuk ke Indonesia. Itu memang gede banget, dan expense mereka juga jauh lebih gede daripada expense lokal, produk lokal gitu. Jadi those two memang concern dari kita, tapi ujungnya kita tahu sih kayak consumer kita lebih penting dan itu lokal. Jadi I think there is a big effort untuk our generation today yang memang pentingkan produk dari lokal.
Oke, ini juga menjadi satu hal yang sangat penting ya ketika memang masyarakatnya sendiri juga memberikan dukungan yang maksimal terhadap produk-produk lokal. Kayaknya anything lokal orang akan beli gitu asalkan memang produknya juga berkualitas gitu ya. Akan lebih diutamakan biasanya. Kalau lokal tapi bagus, ya biasanya orang akan lebih senang memilih itu, apalagi harganya lebih terjangkau biasanya ya. Betul. Oke, tapi yang jadi pertanyaan berikutnya adalah, karena ini tadi kan klaimnya memang cocok untuk daerah tropis begitu ya. Untuk ingredientsnya, bahan-bahannya itu kebanyakan lokal juga kah? Ataukah juga ada yang diimpor dan seperti apa Anda melihat hal tersebut? Kalau untuk ingredients kita semuanya lokal, semuanya lokal. Jadi even production, even putting the products together semuanya lokal. Hanya ada satu part yang mungkin kita import, it's only packaging. Packaging kita import dari China karena mungkin belum banyak pilihan di sini. Tapi kalau lebih banyak pilihan pasti kita ambil yang lokal juga. Jadi kita mau make sure that 100% of our ingredients dari segi all aspect gitu it's local. Oke. Target Do It Skin dalam jangka panjang apa saja Mbak Rachel? Nomor satu adalah masuk ke ranah beauty sun care yang saya maksud kemarin. Jadi kalau kita lihat pasar sekarang, kita banyak skincare, banyak sun care, dan banyak makeup. Tapi yang kemarin saya bilang yang dikombinasi menjadi seamless atau menjadi hybrid itu belum banyak. Jadi that's gonna be one of our focus. And kedua, untuk melihat potensi audience yang lebih muda lagi. Jadi even though Gen Z fokus kita sekarang, tapi kita harus grow with the age. Jadi all the products yang kita akan launch, kita akan mikirin semua generasi. Oke, semoga produk terbarunya yang akan launching sukses begitu ya, dan harapan-harapannya untuk bisa membuat masyarakat Indonesia lebih aware lagi akan perawatan dan lebih cantik lagi tentunya ya, makin sukses. Ya, Mbak Rachel, thank you ya, sukses untuk Do It Skin, sampai jumpa. Baik, dan pemirsa kita akan lihat update pergerakan dari IHSG dari pembukaan sesi 1 hingga saat ini. Kita lihat. Oke, IHSG sejauh ini bergerak melemah ya, berada di level 7.205,061 dan saham-saham yang masuk ke dalam jaringan tergenes diantaranya ada GJTL, TPIA, TCPI, MDKA, BRPT, kemudian MEDC, FWCT, BBYB, dan GoTo. Tahap losers sejauh ini ada BBRI, Telkom, BBNI, DOH, INKP, TKIM, Area, PGAS, kemudian Inet, dan juga DSNG. Oke, sudah 2 hari berturut-turut ya GJTL memimpin top gainers based on value di tengah pelemahan IHSG. Dan pemirsa, demikian review singkat update dari pembukaan perdagangan dan sudah 90 menit juga kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Ya, semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap berburu informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Wiki Adrian. Saya Prisa Sampodatu. Sampai jumpa.